dengan penuh keprihatinan dan menolak. Angka kemiskinan semakin mengurung. Sementara perhatian pemerintah DKI Jakarta berjuang sepenuh hati. Mereka malah sibuk mengurus diri dengan mentalisasi kotor, membangun jembatan, membangun tunggu dan membangun studio dan lomba-lomba pasien mobil listrik dibandingkan bantuan warga miskin yang kesulitan sejak lahir dan sebagainya. Bukan hanya kemiskinan yang merokit DKI Jakarta, jumlah penduduk gizi buruk pun meningkat mencapai 6.000. Data balita berdasarkan data BPS DKI Jakarta tahun 2020. Kita tahu bagaimana nasib masa depan ketika generasi hari ini kekurangan gizi. Kita tak pernah mengharapkan hal ini terjadi. Namun itulah kenyataan. Seribuan warga yang kekurangan gizi semakin mendebat. Dan panjang. Deretan itu tak ada putus-putusnya karena anggaran negara tak pernah diperuntukkan untuk mengurangi kekurangan gizi. Sebagai bentuk kenyataan yang terjadi bantuan sosial skala nasional dan lokal tidak mendukung seluruh warga miskin di Jakarta sebagai hambaran. Jumlah penerima program harapan PKH di Jakarta hanya 64.000 rumah tangga miskin. Inilah mengapa dapat dikatakan pemerintah provinsi Jakarta lepas tangan terhadap kondisi rakyat miskin, mengharapkan uluran tangan pemerintah seperti menunggu matahari terbit di malam hari. Kira-kira lagi, selama memimpin DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan banyak melakukan pemborosan anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta yang harusnya digunakan untuk prioritas untuk kesejahteraan rakyat malah dihambur-hamburkan untuk menulis citra penampilan. Daripada membantu mereka yang mengalami kesulitan hidup, tak ada empati dan simpati sama sekali kepada warga miskin. Pemborosan anggaran kasih warga menurut DKI Jakarta tidak termasuk mengurangi kemiskinan Jakarta. Ya, ibu-ibu, di sini saya akan bacakan. Terapkan PKH lokal di Jakarta. Gunakan APBD untuk pendanaan PKH lokal. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial sedang berjuang melakukan pembelaan agar warga miskin di Jakarta mendapatkan jaringan pengamanan sosial. Jaringan pengamanan sosial merupakan cara mengatasi agar rakyat miskin Jakarta tidak jatuh ke dalam lubang kemiskinan yang lebih parah. Pandemi COVID telah menyebabkan bertambahnya jumlah keluarga miskin. Melindungi warga miskin merupakan kewajiban negara. Betul nggak? Konstitusi kita menjamin hak warga miskin untuk bisa hidup layak. Saat ini ada lebih dari 30.000 keluarga miskin yang tidak mendapatkan program keluarga harapan PKH. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera menerapkan kebijakan program keluarga harapan yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja daerah. Program PKH lokal dapat mengurangi beban hidup keluarga miskin. Betul nggak, Bu? PKH lokal dapat mengurangi beban hidup keluarga miskin. Manfaat PKH lokal berupa uang tunai. Bantuan diberikan secara reguler dan diberikan berdasarkan kebutuhan komponen keluarga: ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah, disabilitas, dan lansia. Selain memperjuangkan PKH lokal di Jakarta, saat SPRI juga sedang memperjuangkan perbaikan pendaftaran dan pemutakhiran data atau daftar penerimaan bansos. Musyawarah penetapan DKS di tingkat kelurahan harus terbuka dan diketahui warga. Hasil musyawarah kelurahan harus diumumkan pada warga dan warga diberi kesempatan untuk memberikan koreksi dan penilaian. Upaya perbaikan tersebut hanya mungkin dapat terwujud apabila warga miskin di seluruh Jakarta memberikan dukungan. Upaya memperjuangkan PKH lokal dan perbaikan pendaftaran dan pemutakhiran DTKS harus dikawal oleh warga miskin. Bahwa untuk mewujudkan upaya perbaikan seperti tersebut di atas, SPRI telah menempuh berbagai cara, diantaranya: 1. Melakukan pertemuan dengan Dinas Sosial Bapeda DKI Jakarta